Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Ma, jangan khawatir. Kakak telah mengubur kakak ipar. Itu berarti dia telah memutuskan untuk membiarkan masalah ini pergi. Kita harus mempercayainya. Tak lama lagi, Kak Randy pasti akan bisa menenangkan dirinya. Priscilia juga berdiri di samping mamanya dan berusaha menenangkan mamanya. Bahkan, Priscilia juga merasa kasihan pada kakaknya. Kakaknya yang bodoh itu bahkan tidak punya pacar selama bertahun-tahun. Sekarang, kakaknya akhirnya menemukan seseorang yang dia inginkan untuk menjalani hidup bersama dengannya. Tetapi tiba-tiba, semua telah menghilang dalam waktu sekejap. Kakaknya sedang dalam perjalanan bisnis selama beberapa hari, dan ketika dia kembali, istrinya yang dulu masih menemaninya, sekarang sudah tiada. Tidak ada yang bisa menerima keadaan ini. Wajar jika kakaknya sekarang terlihat sangat terpukul, karena telah ditinggalkan wanita yang sangat ia sayangi. Kakek Sanjaya duduk di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya sedikit menyipit, tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Setelah beberapa lama, kakek Sanjaya berkata, mungkin nasib Putri dan Randy telah berakhir. Di masa depan, tidak ada yang boleh menyebut nama Putri di depan Randy. Ini juga baik buat Randy, agar dia bisa melupakan Putri sesegera mungkin. Putri adalah istrinya, dan Putri memberinya seorang bayi perempuan. Aku khawatir Randy tidak akan pernah melupakan Putri dalam hidupnya. Orang yang berbicara adalah Papa Wisnu. Papa Wisnu tahu betul bagaimana rasanya mencintai seseorang. Bahkan jika istrinya sedang tidak sehat, dia pasti akan sangat khawatir. Belum lagi putranya menghadapi rasa sakit kehilangan istrinya. Setelah ditegur oleh putranya, kakek Sanjaya menjadi marah, tapi dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantahnya. Kakek Sanjaya melambaikan tangannya dan berkata, "Aku lelah. Aku akan kembali ke kamarku dan istirahat sebentar. Kalian tunggu dia kembali." "Kakek, aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu." Priscilia membantu kakeknya menaiki tangga. Kakek Sanjaya berkata, "Priscilia, mulai sekarang, kamu tinggal di sisi kakakmu untuk merawatnya. Bantu dia merawat anak itu." Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia bisa tahu cara merawat anak? Priscilia mengangguk. "Kakek, aku akan melakukannya." Saat kakek Sanjaya naik ke atas, Randy kembali. Dia berjalan terus dan tidak menyapa orang tuanya yang sedang duduk di ruang tamu. "Randy," mamanya memanggilnya. "Ada apa, Ma?" Randy berhenti dan kembali menatap mamanya. Nada suaranya ringan dan ekspresinya dingin. Seolah-olah Randy telah kembali ke Randy yang dingin dan menyendiri sehingga tidak ada yang berani mendekatinya. "Putri, Ma, nama cucumu adalah Keisa Sanjaya. Mulai sekarang panggil dia Keisa." Randy menyela pembicaraan mamanya. Mamanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Bibi Nilam berlari dan berkata dengan cemas, "Tuan muda, Anda harus pergi melihatnya. Hari-hari ini, Momo tidak makan dan minum sama sekali. Momo belum makan dan minum selama beberapa hari. Kenapa kamu baru saja datang untuk memberitahuku sekarang?" Randy menatap Bibi Nilam dengan ekspresi gelap, tatapannya setajam iblis di neraka. "Tuan muda, saya baru saja melihat Anda," kata Bibi Nilam dengan suara gemetar. "Dalam beberapa hari terakhir, tuan muda mereka mengurung diri karena insiden yang terjadi dengan nyonya muda. Bahkan orang-orang dari keluarga Sanjaya tidak bisa dekat dengannya,
jadi bagaimana mungkin para pelayan seperti mereka memiliki kesempatan untuk memberitahunya? Sesampainya di rumah kecil Momo, pertama kali Randy melihat Momo, dia hampir tidak bisa mengenalinya. Dalam waktu singkat, Momo, yang gemuk seperti bola, kehilangan banyak berat badan. Momo berbaring di rumah kecilnya, terlihat sangat lemah, tampak seolah-olah akan mengambil napas terakhirnya setiap saat. Momo, Randy berjongkok di sampingnya, dengan lembut memanggilnya sambil mengulurkan tangan untuk membelai kepalanya. Guk, guk, guk. Momo, jangan takut. Ayah akan memanggil dokter. Dokter akan segera datang. Randy mengambilnya dan memegangnya dengan hati-hati di lengannya. Guk, guk, guk. Momo menggonggong lagi, menggelengkan kepalanya dengan lembut seolah mengatakan, jangan ke dokter, sementara dia akan mengikuti ibunya. Ibunya sudah pergi, jadi tidak ada artinya baginya untuk tinggal. Momo akan pergi untuk menemui ibunya di dunia lain. Randy masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Momo hanya terdiam. Momo menutup matanya, menundukkan kepalanya dan menelan nafas terakhir di tangan Randy. Randy memegang Momo di tangannya dan mengepalkan salah satu tangannya, mencoba yang terbaik untuk menekan rasa sakit di hatinya. Apakah Momo juga ikut pergi ketika ibunya pergi? Mengapa Momo tidak ingin tinggal bersamaku? Beberapa bulan telah berlalu. Peragaan busana kelas dunia sedang berlangsung di Korea, di mana, selain para model yang memukau di atas panggung, perancang di belakang panggung juga merupakan salah satu pemain top industri. Pendatang baru yang dapat dipromosikan harus merancang sesuatu yang bagus dan brilian untuk memberikan kesempatan kepada model untuk memakai karyanya di atas panggung. Pertunjukan akan segera dimulai. Para desainer dan model di belakang panggung masih sibuk, berharap pakaian yang dikenakan oleh para model memiliki keunikan tersendiri. Satu kelompok desainer dan model di sudut sangat menarik perhatian. Nama modelnya adalah Olivia, dan dia adalah salah satu dari sedikit model top Indonesia yang naik ke panggung. Tingginya 1,83 cm dan tubuhnya sempurna. Dia tampak seperti malaikat. Perancangnya adalah Bianca, satu-satunya pendatang baru di peragaan busana. Bianca bahkan tidak setinggi 1,7 meter. Dia memiliki sosok ramping dan wajah indah yang sangat sempurna. Terutama aura acuh tak acuhnya, itu akan selalu diam-diam menarik perhatian orang lain padanya. Sementara dia sibuk membantu Olivia bersiap, Bianca begitu fokus sehingga dia tidak memperhatikan satu tatapan pun yang tertuju padanya. Rambut hitamnya yang tebal diikat menjadi sanggul acak, dan 2 helai rambut halus jatuh dari dahinya. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertunjukan yang begitu modis, tapi dia sedikit gugup. Lapisan keringat muncul di dahinya. Karyanya sangat bagus dan diterima dengan baik. Dia direkomendasikan ke peragaan busana Miwa selama 3 tahun. Kesempatan seperti itu adalah sesuatu yang banyak orang tidak akan pernah bisa dapatkan bahkan setelah mencoba seumur hidup mereka. Namun, Bianca, yang terlihat sangat muda, berhasil mendapatkan kesempatan seperti itu. Bianca, pria itu dengan lembut menyebut namanya, dan senyum penuh arti muncul di wajahnya saat dia menatapnya. Semua perhatian Bianca terfokus pada modelnya. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat orang yang mengenakan karyanya sendiri berjalan ke atas panggung dan mendapat tepuk tangan dari banyak orang. Setelah 3 tahun bekerja keras, akhirnya karyanya sampai di panggung Miwa Fashion, yang artinya karyanya sudah mendunia. Saat Olivia turun dari panggung, dia memeluk Bianca dengan erat dan berkata, "Bianca, terima kasih telah menciptakan karya seni yang luar biasa. Sekali lagi, kamu telah membawa kemuliaan bagi kami orang Indonesia." Bianca tersenyum dan berkata, "Aku tidak sehebat yang kamu kira. Aku hanya ingin karyaku dilihat lebih banyak orang, disukai lebih banyak orang, dan menghasilkan lebih banyak uang." Bianca? Suara pria itu terdengar di belakang mereka.
Bianca dan Olivia berbalik pada saat yang sama dan melihat seorang pria dengan rambut hitam dan mata coklat. Pria itu memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat mereka tersenyum. Pria itu mengenakan setelan jas tanpa kancing, dan kemejanya berantakan. Rambutnya berantakan di atas kepalanya, membuatnya tampak seperti baru saja bangun dari tempat tidur. Mungkin karena kepribadiannya yang unik, orang-orang di industri ini akan mengingat dengan jelas siapa dia hanya dengan melihatnya. Ivan adalah master desain fashion. Dia telah memenangkan beberapa penghargaan internasional bertahun-tahun yang lalu di usia awal 20-an. Untuk saat ini, dia tidak tertandingi. Namun, dia sangat arogan. Tidak semua orang menyukainya. Ivan, kamu mencariku. Bianca merasa tersanjung dengan penyebutan namanya secara tiba-tiba oleh seorang ahli desain mode. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.